Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Ya, Pagi, Pak. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. sehat. Irfan sehat. Rehan sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Belum, Alhamdulillah. Pak. Ya, Pak. Sarapan Sudah, apa? Pak. Irfan sudah sarapan apa? Ayam sama telur, Pak. Wih, mantap sekali ini. Noventina belum sarapan, Rehan belum sarapan. Nah, ini perutnya masih kosong ini. Saya sudah sarapan, Pak, dari Oh, tadi, sudah Pak. sarapan. Sarapan apa, Han? Ini, Pak, sarapan soto, Pak. Soto di rumah. Mantap. Soto ayam apa soto daging? Soto ayam, Pak. Wah, Saya beli kemarin. beli kemarin. Kan kurang enak lah, Han. Kan diangetkan lagi, Pak. Agak kecut ya atau gimana? Nah, agak kemarin. Ya, saya senang sekali bertemu lagi dengan kalian setelah kita berpisah sejenak karena liburan akhir tahun ya, liburan Natal dan Tahun Baru. Bagaimana semuanya sudah pada liburan? Rehan sudah liburan kemana? Di rumah, Pak, liburannya, Pak. Nggak liburan itu. Iya. Nah, Valentina, kamu liburan kemana? Di rumah, Pak. Kerjaan tugas. Tuh, malah kerjaan tugas sering mesakno ya. Ya, kita berpisah namun kita bertemu lagi untuk terakhir kalinya pertemuan ke-14. Saya terus terang terkesan dengan angkatan baru ini 2021, luar biasa semangatnya. Ya, saya harap kalian tetap menjaga semangat ini karena waktunya masih lama. Perjuangan kalian masih agak beberapa waktu lagi. Tetap semangatkan semangat kalian itu. Wah. Oke teman-teman, kita syukurin hari ini dalam kondisi sehat walafiat sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pagi ini, mata kuliah public speaking, mata kuliah yang keren menurut saya. Kita berdoa semoga juga apa yang kita lakukan di pagi ini, apa yang kita pelajarin pagi ini benar-benar menjadi hal yang berguna, ilmu yang bermanfaat yang nanti bisa kita gunakan khususnya nanti dalam kehidupan setelah lulus kuliah. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa boleh dicukupkan. Oke teman-teman, hari ini karena memang pertemuan yang terakhir, maka tentu di dalam pertemuan ini pasti akan saya sampaikan UAS-nya, ya. Jadi, namun begitu tetap ada materi kuliahnya, yaitu adalah ini yang penting lagi, ya, penting lagi di dalam hal melakukan public speaking, ya, khususnya yang materi yang terkait setelah UTS, yaitu presentasi, ya, karena di dalam public speaking ini seperti saya bagi dua, yaitu adalah kalian belajar menjadi public speaker, bicara di depan umum, ya. Kemudian yang setelah UTS adalah karena ini mungkin lebih berkenaan dengan kalian setelah kuliah ini, setelah semester ini, ya ini adalah kalian masih kuliah lagi, yaitu adalah melakukan presentasi, ya. Dan ini mungkin akan lebih banyak kalian lakukan ya dibanding mungkin jadi public speaker, kecuali mungkin ada yang ya mungkin mencita-citakan mungkin jadi public speaker, entah misalnya juru kampanye, politisi, trainer, ya, atau mungkin motivator. Tapi yang akan mungkin lebih banyak adalah sebagai presenter, ya. Nah, di dalam presenter ini yang terakhirnya akan saya sampaikan adalah melakukan persuasi, ya. Contoh adalah ketika kalian harus mempresentasikan logo yang kalian harus buat untuk untuk klien Anda, maka kalian harus mempersuasi bahwa logo yang kalian bikin itu logo yang terbaik untuk mereka, ya. Nah, ini kalau tidak disampaikan atau tidak melakukan persuasi, ya, maka bisa saja logo yang kalian bikin itu sudah bagus itu menurut kalian itu ditolak, ya, karena tidak disampaikan bagaimana ini baiknya, ya. Dan itu bisa berulang-ulang, ya, seperti pengalaman saya, ya, kadang-kadang bikin logo sampai berulang-ulang. Ini kan sesuatu yang merugikan kita,
juga merugikan klien ya, karena waktunya jadi molor, tapi bagi kita malah lebih lagi dari waktu molor, pengeluaran kita tambah, pemasukan sudah di fix di depan ya, dan ini bisa saja mungkin yang awalnya mungkin dihitung untung, maka kemudian jadinya ketika terakhir adalah jadi kerugian bagi kita. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya? Dharma, ini mana ini pesawatnya sudah meluncur kok pilotnya nggak ada. Ada yang mau ditanyakan? Nilo Ayu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan tentang, oh ya, sebenarnya saya lihat kalian ini sudah cukup punya bakat untuk melakukan hal public speaking. Itu saya lihat dari tugas-tugas kalian. Jadi ya, karena ini adalah ilmu keterampilan, ilmu hard skill, maka sebenarnya kuncinya adalah practice ya, latihan atau jam terbang. Semakin kalian sering melakukan, kalian akan menjadi lebih baik ya. Jadi sudah cukup teorinya waktu di kuliah ini, tapi yang setelah ini adalah kalian lakukan adalah sering berlatih, atau nggak perlu berlatih, langsung dipraktekkan. Jadi kalau misalnya kalian tugas kelompok, langsung aja minta sama kelompok, aku aja yang presentasi, tapi presentasi yang benar-benar presentasi bagus, bukan sekedar misalnya hanya membaca PowerPoint. Presentasi apa yang sudah kita pelajarin di dalam mata kuliah ini. Aku tolong di dalam kesempatan ini aku aja presentasi, nggak usah model nyambung menyambung, aku semua nggak apa-apa, tapi tak jelaskan. Nanti lain kali kalian ya, supaya sekalian ketika kalian menyampaikan tugas di dalam kuliah itu, kalian juga belajar presentasi ya, kalian meningkatkan keterampilan jam terbangnya kalian presentasi. Oke, di bagian pertama ini saya minta waktu beberapa saat untuk menjelaskan tentang UAS kalian. Sudah kelihatan materinya? Sudah, Pak. Ya. UAS, ujian akhir semester public speaking, tahun ajaran sekarang yaitu 2021-2022 semester gasal, semester ganjil. Ya. Untuk ujian akhir semester mata kuliah public speaking ini diganti dengan project final, tugas akhir ya. Memang sejak dulu bahkan sebelum pandemi pun selalu UAS saya dalam bentuk mesti project final, sedangkan UTS mesti ujian tulis. Cuma ketika pandemi ini UTS ini juga project final ya. Tapi sejak dulu saya ngajar pertama kali mulai tahun 2001 UAS mesti project final ya, sesuai dengan mata kuliah. Misalnya kalau web design ya project akhirnya adalah membuat website ya gitu. Jadi semuanya berkaitan dengan tujuan itu ya, yang harus dikumpulkan sesuai dengan deadline di MyBrilliant. Kalian coba buka MyBrilliant kalian, sudah saya set itu tugasnya UAS-nya ya. Jadi saya beri waktu persis mulai sekarang 2 minggu ya, 2 pekan untuk kalian mengerjakan ini. Saya pikir waktu yang cukup untuk mengerjakan hal itu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya tidak bisa mengumpulkan atau tidak maksimal ya. Tugasnya ada 2. Yang pertama, kalian membuat PowerPoint ya, dengan tema nanti sesuai dengan NIM kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian membuat video presentasi ya, seakan di depan publik ya, Jadi saya harapkan kalian seakan-akan ya seperti yang di foto ini ya, Pak, di dalam materi ini ada orang seperti menjelaskan di dalam ini ya. Jadi nanti bagaimana, apakah misalnya ada teman yang mungkin punya proyektor, mungkin bisa dipinjam. Kalau misalnya tidak ada proyektor, mungkin ada teman yang punya TV layar datar itu. Layar datar sekarang itu yang layar datar sekarang itu kan ada colokan untuk ke VGA kalau nggak salah, bahkan ke HDMI. Dan laptop sekarang sudah rata-rata HDMI ya. Pakai itu misalnya ya, jadi seakan-akan itu layar proyektor. Atau kalau tidak, laptop kalian letakkan di meja, dibalik
ya untuk menghadap ke kita. Tapi kesankan bahwa itu memang seperti kayak ketika kalian presentasi di depan publik dan ada layar proyektor, ya. Jadi saya minta seperti itu, ya. Jadi jangan cuma hanya wajahnya yang cuma di depan laptop, ya. Kalau bisa seperti ini, benar-benar seperti di dalam gambar ini, ya. Kalian lihat di dalam gambar ini ada orang yang sini di depannya tanpa ada meja-meja, ya seperti itu, ya. Kalian lakukan itu, misalnya kalian memotretnya, merekamnya pakai HP, tolong mungkin diletakkan di dalam tripod misalnya, tripod kamera, kalau enggak ya tripod yang kecil itu letakkan di atas meja. Pokoknya bagus, bisa memperlihatkan dari ujung kepala sampai minimal kaki, ya, bukan mungkin ujung kaki ya, minimal kaki. Terus kemudian terlihat proyektornya, ya, kalian jelaskan seperti itu. Dan saya lihat sebagian sudah bagus tugas kemarin, ya, presentasi yang kayak gitu sudah cukup bagus. Nah, itu mungkin kalian lakukan sekarang lebih bagus, ya, jadi mungkin lebih formal, ya, bukan hanya sekedar oh ini cuma tugas, tapi seakan-akan kayak beneran, ya. Mungkin kalian harus pakai baju yang sesuai dengan audiensnya, ya. Kalau misalnya untuk di depannya pejabat mungkin harus pakai baju batik, tapi kalau mungkin di depan bisnismen mungkin harus pakai baju lengan panjang berdasi atau apalah, ya, seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, tolong videonya kalau bisa bagus. Jadi seperti contoh ada beberapa yang saya lihat itu merekamnya backlight, ya, melawan cahaya. Jangan, kalau melawan cahaya pasti gambarnya hitam, berpendar, jadi dibalik, ya. Jadi kameranya itu membelakangi cahaya, jadi kelihatan jelas malahan, ya. Terus kemudian yang kedua, pakailah mic, ya. Sebagian besar apa yang sudah saya lihat tugas-tugas kalian itu kebanyakan suaranya kurang keras, kurang jelas, ya. Mungkin kalian langsung menggunakan mic-nya di HP. Mic-nya di HP kalau jarak 1 meter nggak terlalu jelas, ya. Kalian pakai yang itu loh, mic-nya yang earset itu loh, mic-nya earset, ya. Kalau kita zaman dulu, ya, pasti setiap HP diberi, ya. Kalau enggak kalian pinjam aja kayak gitu, yang siapa yang punya, tapi mungkin punyanya papa mama itu mungkin ada, ya. Karena zaman dulu memang setiap HP selalu diberi earset, atau beberapa HP yang mahal itu ada earsetnya. Earsetnya itu untuk untuk mendengar dan untuk bicara. Jadi ada mic-nya di situ. Lah mic-nya diletakkan di dekat sini, di dekat baju, ya, di dekat baju, ya. Atau kalau kalian mau, ini yang dikerjakan sama kakak-kakak kelas kalian adalah kalian menggunakan 2 HP, ya. Kalian menggunakan 2 HP. HP 1 dibuat untuk merekam, ya, untuk record audio, ya, bisa letakkan di saku, ya, di saku baju ini, ya, di saku baju ini diletakkan di sini, menghadap, ya, mic-nya pokoknya menghadap ke atas, atau nggak tahu diatur sedemikian rupa lah, ya, dimana deket, ya. Kalau yang kakak kelas diletakkan di sini, ya. Terus kemudian yang satu kameranya untuk HP-nya untuk merekam video, ya. Nanti tinggal diedit, ya, yang satu diambil gambarnya, yang satu diambil suaranya, digabungkan jadi satu, ya. Itu yang kemarin kalau nggak salah kakak kelas kalian tugasnya kayak gitu, ya. Bahkan mereka membuat rekaman itu di luar sebenarnya, ya, bukan di dalam, sehingga relatif sebenarnya suasananya itu ramai sebenarnya, tapi suaranya jelas. Ini makanya kemarin saya sempat tanyakan, loh kok bisa kayak gitu, Pak? Ini Pak, saya pakai 2 HP, ya. Jadi 1 HP untuk merekam untuk suaranya diletakkan di saku, ya. Terus kemudian satunya HP hanya untuk merekam video, kemudian diedit, ya. Kalau kalian mau ngedit video editor yang paling gampang adalah pakai Filmora. Silakan kalian download Filmora, ya, itu gampang sekali. Tapi kalau mau gampang lagi, punyanya Microsoft sebenarnya, cuma sekarang sudah jarang ada itu Microsoft itu, ya. Itu malah gampang banget. Cuma saya lihat sekarang sudah nggak ada lagi. Saya cari-cari juga nggak ada, ya. Ya, pakai Filmora itu. Tapi kalau kalian misalnya sudah menguasai tentang video editor yang canggih, ya, bisa menggunakan kayak Premiere, ya. Tapi kalau kalian misalnya mau gampang lagi, ya, cuma ya tentu agak repot, ya, kualitasnya mungkin juga nggak bagus. Kalian bisa edit menggunakan
aplikasi-aplikasi HP ya, kayak KineMaster gitu ya, banyak itu video-video editor HP ya. Di komputer nggak ada, hanya versi HP. Kayak KineMaster itu nggak ada yang di versi laptop, pakai itu ya. Saya beberapa teman mengedit pakai KineMaster, hasilnya juga bagus ya, kakak-kakak kelas kalian ya. Jadi itu teman-teman ya, tugas yang kedua. Sekarang untuk tugas yang pertama, kalian membuat presentasi PowerPoint dengan tema yang sudah disesuaikan dengan dikit terakhir NIM kalian ya. Misalnya NIM kalian adalah 13420100063, maka dikit terakhirnya adalah 3, sehingga dia harus mengangkat tema nomor 3. Sedangkan lainnya ya seperti itu ya. Dibuat dalam format PowerPoint, kalau bisa yang format yang terbaru yaitu PPTX ya. Saya pikir semua kalian Microsoft Office-nya sudah terbaru. Tapi kalau misalnya nggak bisa PPTX ya PPT ya. Dikumpulkan di Brilliant ya. Penilaian PowerPoint nanti saya lihat di komputer saya ya. Mungkin agak beda misalnya karena jenis font yang tidak ada di komputer saya. Ya nanti saya nilai berdasarkan itu ya. Kemudian untuk PowerPoint ini, di dalam PowerPoint ini sepertinya ada kayak ada formatnya ya. Yang pertama, kalian harus ada opening dan closing ya. Opening dan closing ini harus ada judul ya, seperti kalau kalian lihat di PowerPoint saya itu mesti ada judul di depan. Kemudian di dalam judul itu ada siapa ya yang membuat ya, nama dan NIM kalau kalian ya. Kemudian di belakang juga sama ya. Cuma kalau saya biasanya di opening itu sama dengan yang belakang, cuma kata yang belakang itu judulnya saya ganti dengan terima kasih ya, tapi namanya tetap sama. Jadi mungkin kalian melakukan seperti itu, opening itu judul dan nama dan NIM, yang terakhir terima kasih, nama dan NIM ya. Kemudian sebelum sampai presentasi, di bagian awal kalian jelaskan ya tentang situasi presentasinya itu seperti apa. Pertama misalnya kalian posisinya sebagai apa, kemudian siapa yang mendengarkan Anda ya. Oh Pak, ini kan hanya simulasi. Iya, seakan-akan, sehingga saya paham ya kenapa kalian pakai baju itu, kenapa kalian menggunakan gaya bahasa itu ya. Karena sekali lagi yang sebilang kemarin kita makanya adalah WAS ini adalah apa yang sudah kita pelajarin selama 1 semester, dibuktikan ya di awal-awal semester, di awal-awal kuliah kalau nggak salah saya sudah tunjukkan pentingnya kita memahami audiens ya. Bicara dengan anak-anak tentu akan beda dengan bicara dengan bisnismen, bicara dengan pejabat ya kayak gitu ya, dengan masyarakat banyak ya. Terus kemudian lokasinya di mana? Ya ini pengaruh juga ya. Misalnya kalau di sekolah atau mungkin di aula pertemuan atau mungkin di pendopo agung atau di istana ya gitu. Ini berbeda. Ini kalian jelaskan. Jadi ketika kalian mendapat tugas nanti di tema apa, terus tema hanya tema, saya tidak meminta kalian di mana. Kalian kemudian coba berpikir kira-kira nanti saya di mana? Presentasinya itu di mana ya. Saya cuma hanya memberi tema. Kalian yang tentukan nanti presentasi apa, maksudnya itu kan tema, kalian bisa membuat topik yang lebih kecil, terus kemudian untuk siapa, di mana, kayak apa, itu nanti hubungannya, saya akan menilai dengan PowerPoint dan presentasinya kalian, ya. Nah, baru kemudian di bagian kedua adalah presentasinya PowerPoint itu sendiri, ya. Itu jadi satu file ya, bukan terpisah, ya. Jadi di dalam awal itu tentang data presentasi masukkan di dalam PowerPoint itu juga. Ya. Oke, tema-temanya ya. Yang pertama untuk NIM yang 1 belakangnya digit terakhir 1 adalah bagaimana sih kita punya sikap anti korupsi. Intinya itu ya. Bagaimana kita punya sikap anti korupsi. Permasalahan utama negara ini adalah negara ini memiliki nilai kriminalitas korupsi tertinggi di dunia ya. Jadi ini bagaimana? Ini menurut kalian bagaimana? Ini temanya itu silakan mengangkat topik kayak apa. Mau dibicarakan di mana, bentuk presentasinya Mas, silakan kalian tentukan sendiri. Saya hanya memberikan tema. Yaitu adalah bagaimana solusi kalian atau cara agar korupsi itu hilang di Indonesia, gampang itu ya. Kemudian yang kedua adalah masalah hukum ya. Di Indonesia ini hukum masih belum belum jadi raja ya. Hukum belum bisa menjadi pengatur atau
membuat bangsa Indonesia ini menjadi maju. Kalau kita lihat ya negara-negara yang maju itu mereka bisa maju karena hukum ini ditegakkan ya. Kita sebenarnya kalau masalah hukum sudah cukup ya, hukum itu sudah cukup. Yang mungkin jadi problem bagi kita adalah bukan jumlah hukumnya atau apa yang belum dihukum, yang apa-apa yang belum diatur hukum ya, tetapi adalah bagaimana penegakan hukum. Kasus sepele aja, misalnya contoh masalah antri ya, di kita antri ini belum menjadi budaya, belum menjadi kebiasaan. Gimana aja kalian lihat, mesti menggerombol. Tapi dengan negara lain ya, itu semuanya itu hal-hal yang sepele pun mereka antri. Ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di beberapa sekolah, mereka sudah membiasakan antri. Contoh di pondok Gontor misalnya saya lihat itu semuanya serba antri. Ya. Semuanya untuk melakukan sesuatu serba antri. Nggak ada model terobos-terobosan atau rayu-rayuan, nggak ada. Kamu terlambat ya di belakang. Ya. Ini. Kemudian yang ketiga adalah masalah penyakit seksual ya, penyakit seksual ya. Kalian angkat nanti tema ini, silakan pilih topik yang cocok dengan tema ini. Ini untuk NIM yang ketiga. NIM yang keempat, masalah semakin banyaknya kasus yang terkait dengan undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang terkait dengan adalah saling lapor tentang masalah penghinaan, kemudian penyemaran nama baik ya, kayak gitu yang lewat internet, lewat sosial media, lewat Facebook ya, lewat Twitter. Ini coba kalian angkat ya, yang demikian banyak masalah kasus, masalah penghinaan. Kemudian NIM yang kelima, ini adalah menurut saya kesenjangan sosial kita yang makin jauh ya, senjang makin tinggi, makin dalam ya. Apalagi sejak adanya pandemi ya, dengan adanya pandemi ini banyak orang yang kena PHK, terus kemudian beberapa pekerjaan yang mungkin menjadi berat ya. Contoh aja yang sepele, misalnya kantin sekolah itu, sekarang sekolah belum dimulai, tapi nggak tahu 2020 kayaknya sudah dimulai ya. Nah ini contoh, ini sehingga dari catatan-catatan yang disampaikan itu semakin banyak yang miskin, tapi uniknya semakin banyak juga ada yang semakin kaya ya. Nah ini yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah ini kalian bagaimana ini menyikapi hal ini, masalah kesenjangan sosial ini untuk NIM yang kelima ya. Yang keenam, nah ini yang terkait dengan kalian, khususnya kalian ya, generasi pandemi ya. Kalau nggak salah kalian kelas 3 SMA atau kelas berapa ya? 12 ya? Nggak terlalu hafal kalau kelas-kelas yang gitu ya. Saya ingatnya kelas 6 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA. Kelas 3 SMA ya. Kalian mungkin sudah kuliahnya, sekolahnya sudah sekolah daring, lulus, bahkan mungkin wisudanya juga wisuda daring. Dan kuliah ini sudah 1 semester ini juga daring juga ya. Dan ini ada yang mengatakan bahwa dengan kualitas kuliah daring ini tidak optimal, tidak maksimal ya. Ya, kalian mungkin sudah merasakan sendiri bagaimana ini, apalagi di tempat tertentu ada sekolah-sekolah tertentu yang dimana infrastrukturnya kurang bagus, koneksi internetnya mungkin lemot ya, karena BTS-nya mungkin terbatas ya, jarang yang berlangganan internet, atau mungkin jajannya nggak cukup ya. Ini banyak, sehingga ada yang mengatakan kalau ini tidak cepat-cepat kita kuliahlah, kita tatap muka, ini nanti dikhawatirkan generasi yang sekarang ini kualitasnya menurun, apalagi khususnya yang mereka setelah lulus harus bekerja ya, yang harus bekerja ini yang akan berbahaya sekali, karena nanti ketika mereka mencari kerja banyak yang ditolak karena skillnya di bawah persyaratan yang diminta ya. Misalnya contoh menjadi web designer misalnya, disuruh membuat desain web misalnya. Nah, karena selama ini kuliahnya online, maka ada yang centung ini. Maaf Pak, kepencet. Oh, saya pikir bertanya kamu deh. Ya, jadi karena mencari kerja terus disuruh tes untuk membuat desain, karena selama kuliah nggak sempat praktek, hanya teorinya lewat daring kayak gini, nggak ada bimbingan dari dosen untuk nyoba di rumah, jadinya
nggak begitu bagus atau mungkin nggak bisa malah untuk membuat desain web. Nah ini kan kecewa ya, pelamar kecewa karena mungkin tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, penyedia kerja juga kecewa, ini kok hanya kualitasnya kurang. Nah ini contoh ya, ini yang keenam ya. Sebentar, masalah yang keenam ini saya ingin tanya, bener ya kalian kan masuk tahun ini ya perkuliahannya ya? Ya dia, adik Kevin, kamu kuliah tahun ini masuk ya? Berarti kamu kelas 3 SMA dulu daring ya? Iya, Pak. Sampai wisuda juga daring? Iya. UNAS-nya daring? Iya. Oh gitu. Ya, ya mungkin untung SMA ya, mungkin ilmunya masih, ya kecuali kayak SMK yang mungkin lulus harus cari kerja ya. Nah, yang perguruan tinggi ini kalau juga mereka harus banyak daring selama 2 tahun kalau nggak salah ya, hampir 4 semester ini. Nah, kalau kemudian mereka lulus, kasihan sekali mereka. Ya, oke, kita lanjutkan. NIM yang ke-7 ya. Ini hampir sama dengan ini, yaitu adalah hampir sama dengan yang kelima ya. Ini adalah masalah pengangguran ya. Yang nomor 5 tadi kemiskinan karena pandemi ya. Salah satu sumber kemiskinan itu juga tadi kepala rumah tangga atau ayah atau siapa yang bertanggung jawab menghidupi keluarga itu adalah penganggur ya, nganggur ya ini. Nah ini ternyata sebelum pandemi pun pengangguran Indonesia sudah cukup tinggi, dan ini diperparah dengan adanya pandemi. Nah, ini problem yang sebenarnya sangat-sangat serius sejak dulu ya. Maka solusinya kadang-kadang solusi shortcut ya. Ya sudah, kalau sekarang susah mencari pekerjaan di Indonesia, mencari pekerjaan di luar negeri. Padahal sebenarnya dapatnya di luar negeri ini sebenarnya nggak terlalu jauh beda sebenarnya, nggak terlalu jauh beda. Ini pengalaman saya berdasarkan saya langsung wawancara dengan orang-orang yang pernah bekerja di luar negeri. Tapi kenapa mereka mau bekerja di luar negeri? Ya karena di sana pekerjaan ada, mudah, ya relatif lebih mudah dibanding sini. Ya, jadi kalau di sini mencari pekerjaan susah, di sana lebih mudah ya. Misalnya sekarang saya keluar gitu, resign, besok saya ngelamar kerjaan gitu, langsung datang gitu, langsung bisa kerja langsung saat itu juga. Di sini kan nggak mudah, PHK, nyari kerjaan mungkin 3 bulan lagi mungkin baru dapat ya. Itu susahnya ya, kecuali kalau misalnya dia sudah ahli atau apa. Ini tapi secara gaji nggak jauh beda ya. Ini untuk yang rata-rata ya, bukan yang misalnya sudah ahli atau apa. Kalau dia ahli ya mereka nggak ngerekrut kita ya, mereka sudah kembali. Orang luar negeri ngerekrut justru yang untuk tenaga kasar ya. Mohon maaf, misalnya seperti pembantu rumah tangga, tukang batu ya, yang saya tahu itu ya, tukang batu, tukang bangunan kayak gitu, tukang sampah kayak gitulah, yang bawah-bawah ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat gajinya nggak terlalu jauh beda ya, memang mereka lebih tinggi tapi nggak jauh beda ya. Contoh, ada orang yang saya tahu kerja di Malaysia, gajinya juga nggak jauh beda. Kalau mereka hidupnya normal kayak mereka di Indonesia, pulang ke Indonesia ya nggak dapat apa-apa, habis. Maka kalau misalnya dia keluar negeri untuk mencari penghasilan, maka di luar negeri itu kayak di Malaysia dia harus ngirit ya, sengirit-ngiritnya. Contoh pengalaman yang saya pernah tanya itu, dia kalau tidur nggak ngekos ya, ngekos ya membayar mahal ya. Dia tidur di peti kemas ya, yang ada di lokasi pembangunan, atau artinya tidur di lokasi pembangunan. Kalau makan, dia nggak perlu makan 3 kali sehari ya, dia cukup makan 2 kali sehari ya. Itu pun makan yang nggak terlalu mahal juga, yang bikin sendiri kayak gitu contoh ya. Ini terus kemudian kalau liburan ya dia nggak liburan ya, kalau misalnya libur ya tidur di situ, dengerin musik atau apalah gitu. Kalau dia liburan ya habis juga itu ya. Oke, yang ke-8 masalah rokok, dan khususnya masalah akibatnya adalah narkoba. Ini saya pikir sesuatu yang sekarang ini juga sudah mulai diperangi sama orang-orang, termasuk pemerintah. Katanya pemerintah akan menaikkan cukai ya. Ini sebenarnya dalam mengurangi
orang tergantung pada rokok ya. Padahal sekarang kita lihat kecenderungan perokok muda ini semakin banyak atau semakin ke bawah ya. SD itu mulai merokok. Padahal bahaya ya. Oke, yang terakhir adalah perilaku konsumtif ya. Perilaku konsumtif ya. Sebenarnya perilaku konsumtif itu nggak masalah ya. Bahkan dengan adanya perilaku konsumtif itu perekonomian negara itu berjalan. Kalau misalnya saja di dalam masyarakat situ tidak konsumtif, ekonomi tidak akan jalan. Ya, misalnya orang mendapat gaji terus kemudian hanya ditabung misalnya, makannya ngirit ya, gampangnya kayak teman saya tadi di Malaysia, ya bisnis lain yang seret ya, bisnis lain seret ya. Maka sebut perilaku konsumtif itu tidak masalah. Contoh negara yang sangat mendorong perilaku konsumtif adalah Amerika. Ya. Amerika itu memang didorong untuk konsumtif, maka dengan konsumtif itu mereka kemudian ekonominya jalan. Ya, tapi itu baru masalah kalau konsumtif itu adalah pengeluaran mereka lebih besar dibanding pemasukan. Ya, karena ingin konsumtif maka kemudian mereka berhutang ya, misalnya membayar dengan kartu kredit atau pakai cicilan atau apa, nah itu. Ya, jadi contoh misalnya HP ya, dari iklan-iklan dipromosikan HP yang bisa begini bisa begitu ya, kita tertarik ya beli HP itu, harganya anggap saja 4 juta, 3 sampai 4 juta ya, gak punya duit kita hutang ya, hutang misalnya hutang kredit lah istilahnya ya, kredit bisa sampai 6 atau 12 cicilan misalnya, padahal dia sebenarnya gajinya nggak cukup banyak, maka dia tadi itu cicil. Nah kalau misalnya dia tetap harus butuh HP ya mungkin harus beli yang harganya mungkin 1 sampai 2 juta misalnya, tapi tadi gara-gara konsumtif dia beli yang 3 sampai 4 juta. Padahal gajinya nggak cukup ya. Itu maka dia kredit lah. Kalau misalnya dia bisa beli cash misalnya, tapi mampunya cuma 1 sampai 2 juta itu lebih baik. Nah, ini contoh ya. Ini juga perilaku konsumtif oke, tetapi yang menjadi masalah adalah perilaku konsumtif yang lebih besar ya, lebih besar pada pendapatan, istilahnya besar pasak daripada tiang. Oke. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah kemiskinan. Ya, tadi ada miskin karena pandemi. Nah, ini miskin, kesenjangan sosial ya. Yang terakhir ini adalah kemiskinan. Ya. Jadi ini juga ada kaitannya adalah dengan tadi itu ya. Cuma tadi itu kesenjangan ya, semakin senjang. Yang paling kaya dengan yang paling miskin ini sekitar jaraknya semakin jauh. Kalau nggak salah ada rumusnya, ada apa ya, indikatornya ya, semakin rendah kesenjangannya itu semakin bagus. Indonesia termasuk yang jelek karena kesenjangannya semakin tinggi ya. Nggak mungkin disamakan ya, pasti ada yang paling kaya, ada yang paling miskin ya, nggak mungkin semuanya sama-sama kaya, semuanya sama-sama miskin ya. Tetapi jangan sampai yang paling kaya sama yang paling miskin ini jauh banget ya. Kalau nggak salah di Indonesia itu 1%-nya orang kaya di Indonesia yang paling kaya, atau 1% orang Indonesia ini menguasai kekayaan Indonesia sekitar 70%. Kalau nggak salah 1% tapi menguasai 70%, 70 atau 80 ya. Nah, ini luar biasa. Hanya 1% tapi menguasai kekayaan 80%, 20% dibagi 90%. Padahal 20% tadi itu ada yang ya kaya gitu ya, masih kaya ya, ada menengah kaya dan lain-lain. Nah, ini yang paling miskin ya, sisanya cuma dapat berapa lagi ya. Oke. Tugas yang kedua adalah kalian merekam ya presentasi kalian yang tadi itu ya. Saya ingin tahu juga kalian ketika presentasi itu tadi yang kalian di PowerPoint-nya itu juga, saya juga ada PowerPoint-nya juga yang mungkin kalian harus gerakkan ya. Bisa menggunakan proyektor, bisa menggunakan TV LCD ya, atau menggunakan laptop yang dibalik ya. Tapi yang jelas terlihat ya presentasinya kalian, kelihatan mulai dari kepala sampai kemudian kaki lah ya, gampang seperti ini ya, kayak di foto ini, yang di dalam foto di PowerPoint ini ya, kayak gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin bisa diajak untuk jadi audiensnya, monggo ya. Misalnya contoh, kita janjian dengan teman-teman kelompok kita khususnya, satu kelompok kan 5 orang, ayo kita ngerjakan UAS yuk. Ya, di mana? Di rumahku, kebetulan ada proyektor. Nah sekarang gantian, siapa? Si A, yang lainnya jadi pendengar. Kemudian si A turun,
jadi pendengar, si B yang presentasi. Ya, enak kan? Pakai satu alat yang sama, mungkin sudah ada tripodnya, bahkan mungkin bukan hanya pakai HP, mungkin pakai kamera video yang mungkin bagus suaranya kayak gitu. Ya, silakan monggo. Ini apa namanya? Kita bisa optimalkan. Nah, untuk format video MP4 ya, kemudian durasi minimal 8 menit. Tadi saya mau lebih panjang sih, saya pikir-pikir terlalu panjang juga nanti besar filenya, tapi kalau terlalu pendek, misalnya presentasi cuma 2 menit loh, belum ngomong sudah habis, maka nggak mungkin dengan waktu 2 menit ini mempresentasikan ya, terlalu pendek ya. 15 menit sebenarnya idealnya, atau 30 menit ya. Kadang-kadang kalau kita presentasi bisnis, kadang-kadang si pembawa acara atau yang mengundang kita memberi waktu 30 menit ya, terus kemudian 30 menit digunakan untuk tanya jawab, total 1 jam. Ini biasanya kalau digunakan untuk presentasi tender ya, jadi para peserta yang mengikuti tender ya, menerima lelang bisnis itu akan diundang semua, terus kemudian mereka diberi kesempatan karena 1 hari harus selesai, yang ikut tender banyak, jadi diberi waktu 1 jam ya. 1 jam itu terbagi 30 menit presentasi, 30 menit tanya jawab ya. Nah, tapi kalau 30 menit filenya terlalu besar dan kalian nanti mungkin, dan juga tergantung tadi itu ya, 15 menit aja masih cukup panjang, jadi saya pikir 8 menit lah ya. Tapi kalau mau lebih itu monggo ya, tapi kalau di bawah 8 menit saya pikir, misalnya presentasi 5 menit nggak cukup jelas itu ya, terlalu cepat dan kemudian nggak akan paham ya. TED aja, TED.com itu presentasinya 10 menit ya, itu pun saya lihat ada yang cepat-cepat kayak gitu ya. Ya paling enak memang ideal 15 menit ya, tergantung temanya ya. Tapi maka kalian harus pinter-pinternya di situ sekitar presentasi ini, kira-kira apa yang diangkat di dalam tema tadi. Ini tadi yang saya sampaikan hanya tema, topiknya kalian bisa mengambil di dalam situ. Pokoknya kalian sesuai dengan tema itu, topiknya terserah ya, sesuai dengan kalian. Resolusi minimal HD ya, 720 pixel. Kalau mau di atas itu 1080p atau 4K silakan ya. Tapi jangan di bawah itu, jelek ya. Kalau jelek nanti suaranya jelek, gambarnya juga jelek. Saya yang kerepotan ya. Maka yang kemarin saya lihat itu dalam tugas-tugas kalian kebanyakan itu ya, khususnya yang saya concern itu masalah suara. Ya, karena penting itu. Kalau kalian misalnya gambar mungkin masih bisa dimaklumi, tapi suara ya, sudah suara. Mungkin kalian bisa lihat My Brilliant kalian ya, masukan-masukan kalian untuk tugas-tugas itu kadang saya tulisnya adalah suaranya kurang jelas ya, memang suaranya kurang jelas, jadi saya bingung ya, ini yang sebenarnya problem ya. Kalau suaranya kurang jelas, apalagi yang bagian belakang nggak dengar, mereka kemudian kehilangan konsentrasi, kemudian ramai ya, ramai ya. Porsi penilaian seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya belum jelas, silakan kontak di grup WhatsApp ya, jangan japri. Siapa tahu pertanyaan kalian itu juga ingin ditanyakan oleh teman yang lain, sehingga jawabannya itu jawaban yang berguna bagi yang lain ya. Ya, jadi mungkin sama-sama menanyakan, tapi segan atau tidak punya keberanian untuk tanya ke temannya misalnya. Nah, kalau misalnya tanya ke japri, jawabannya nanti ini adalah hanya untuk kalian, untuk kamu sendiri ya. Tapi kalau misalnya tanya di grup, jawabannya itu nanti akan berguna bagi yang lain. Oke, itu terkait dengan UAS. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan UAS? Ade, Rehan, Respati, Noventina, Irfan, Iqbal, dan yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Kok pada diem semua ini? Permisi Pak, mau tanya. Ya. Berarti Ya, silakan lebih keras lagi misal. Oh ya, kedengaran Pak? Sip. Yes. Nah, berarti posisi videonya itu portrait atau landscape atau bebas aja? Landscape. Oh, Landscape. Biasa kan landscape. Landscape. Jadi mulai kepala mungkin terlihat sampai paha gitu ya, kayak gitu. Ya.
Oh, jadi kalau misalnya nggak full sampai kaki nggak apa-apa, yang penting Nggak, kelihatan pahanya lah minimal gitu. ya, ya, ini juga masukan buat kalian. Terima kasih pertanyaan misal. Mungkin ada beberapa teman tugas kalian mungkin saya beri komentar, mungkin kurang ekspresif ya. Ya itu mungkin pertama saya menilainya, mungkin kalian melakukan itu pertama mungkin tidak tidak mensimulasikan diri atau tidak menganggap bahwa kalian berdiri di depan orang banyak sesuai dengan tugasnya. Ini hanya tugas, jadi kelihatan seperti sana. Bisa saja seperti itu. Ini menurut saya. Kemudian yang kedua, memang tidak ekspresif itu mungkin kalian tidak menguasai apa yang kalian kuasain ya, yang kalian sampaikan. Kemudian yang ketiga mungkin kalian tidak menerapkan ya tadi itu, karena berkaitan dengan yang pertama kalian bukan di depan orang ya, sehingga kalian tidak ekspresif ya. Dan yang keempat ini yang ada beberapa yang tugasnya tidak full ya, masih kayak di depan laptop ya, hanya kepala dan dia yang ngomong aja. Nah ini tidak bisa kita latihan ya, makanya sebenarnya apalagi yang kita pelajari ini adalah public speaking. Saya pikir kalian lakukan waktu kuliah ini ya seperti idealnya ya. Kalau kalian sudah biasa idealnya, nanti ya ideal ya. Nah itu, jadi ekspresif, mimik, suara, intonasi, tangan, gestur ya kayak gitu, itu kalian lakukan. Gak usah khawatir, gak usah malu atau gak usah takut. Ini kan untuk latihan ya, nggak masalah ya. Jadi misal modelnya landscape ya, maka kalau landscape itu maka mungkin persis yang seperti yang tadi contoh yang di dalam PowerPoint saya itu tadi, mungkin masih kelihatan orangnya, terus di sampingnya itu mungkin bentuk presentasinya ya, mungkin proyektor. Nah proyektor mungkin jarang orang punya, tapi kalau TV LCD ini kayaknya sudah banyak yang punya ini ya. Tinggal nanti ditancapkan di VGA-nya, itu bisa untuk presentasi kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Misal sudah cukup jelas belum? Permisi Pak, kalau misalnya landscape itu berarti jarak HP-nya emang agak jauh dari kita ya Pak ya? Betul, makanya saya bilang itu soalnya terkendala sama anak yang kalau ruangan rumahnya nggak terlalu luas itu juga sih Pak. Jadi kalau misal nggak bisa banget, kalau portrait nggak apa-apa mungkin ya Pak. Soalnya kan ada yang rumahnya nggak begitu luas gitu, yang nggak mau. Sebenarnya nggak terlalu jauh banget, cukup 1 meter 2 meter ya. Kalau kamu panjang banget ya, tahu jauh itu pun ya, itu nanti jadinya kamu butuh kabel mic yang cukup panjang ya kan. Saya bilang tadi mic tadi itu kan mungkin mic-nya yang kita biasa untuk earset itu paling cuma 1 meteran ya. Jadi ya sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Jadi ya rumah biasa kan cukuplah, rumah ukuran 3 meter kali 4 meter ya cukup sebenarnya ya. Karena ya sebenarnya nggak butuh sampai sebesar sampai kelihatan lengkap gitu ya, maksudnya kelihatan lengkap gitu. Kalau yang seperti itu ya, itu nanti kalau sampai semuanya ya mungkin kecil jadinya orangnya ya. Jadi paskan aja, kira-kira pasnya kayak apa kayak gitu. Jadi contoh seperti ini ya, di kita kuliah ini contoh kamera saya ini ya, ini ya saya memberi contoh ini cukup menurut saya ya. Maksudnya masih ada jarak antara rambut saya dengan yang paling ujung itu sekitar 1 ini ya. Terus ini masih ada jarak ya, kelihatan. Nah ini masih ada jarak, ini juga ada masih jarak. Nah ini ya, ini sudah cukup ideal. Kadang-kadang orang kan hanya cuma 1 wajah besar gitu ya, itu terlalu besar ya. Maka ini contoh porsi yang menurut saya gimana ya, pas gitu ya. Kepala nggak terlalu besar tapi kepala nggak terlalu kecil, masih bisa memperlihatkan kalau tangan atau apa kayak gitu ya. Saya sebenarnya kepinginnya ngefull ya, ini itu full gambar ya. Tapi kalau kamera ini saya besarin ya, ini nanti layar hijau saya nggak cukup. Karena layar hijau saya itu panjang ya, panjangnya itu 2 meter kalau nggak salah. Terus tingginya itu juga ada 2 meter. Saya beli 2 meter, saya beli 2 kali sampai saya sambung lagi.
Tapi kalau sampai ini kameranya saya habiskan, ya, itu nggak bisa. Ya, di sini cukup panjang. Ya, mungkin harus mundur lagi sebenarnya. Kalau mundur lagi, saya butuh tripod sebenarnya. Nah, ini menurut saya ini contoh bahwa posisi seperti ini menurut saya pas. Ya, maka ini saya akalin diberi frame ya, diberi frame ya. Kalau ini gambar semua total, ya ini tadi itu saya bilang tidak cukup green screen saya, kecuali kamera saya mungkin saya mundurkan lagi. Kalau mundur lagi, saya butuh tripod ya. Nah, padahal tripod ini saya sudah punya, tapi tripodnya ini saya letakkan di meja. Nah, ini berarti cukup dekat dengan saya. Ini paling cuma satu tangan ini dengan kamera saya, berarti nggak sampai 1 meter. Nah, kalau mau agak jauh mungkin 2 meter atau 1 meter lebih, ini kan nggak sampai, ini 70 1 meter. Nah, ini contoh. Nah, makanya tapi juga menurut saya ada positifnya, dengan beri saya frame, saya masih bisa memberikan keterangan ya, memberikan logo kayak gitu. Oke, misal ada LT yang mungkin mau ditanyakan lagi yang belum jelas, ya silakan Dharma. Ya, Dharma silakan. Suaramu nggak kedengar. Dharma, monggo. Kamu raise your hand, silakan. Oh, hilang Dharma. Misal, sudah jelas ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, misal. Semoga tugasnya bisa dikerjakan sebaik mungkin. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, suaramu nggak kedengaran Dharma. Monggo, lebih dekat lagi mungkin mic-nya. Atau ditanya lewat chatting mungkin, yang berkesempatan. Tapi lebih enak pakai suara aja. Ya, kita belajar untuk presentasi. Kalau presentasi lewat chatting kan jarang. Ya, mic-mu sudah on ini, Dharma. Tapi kok nggak kedengaran suara? Mungkin kurang volumenya mungkin kurang diakan. Pak. Ya, oke. Sudah ketemu enggak? Monggo. Jadi gini Pak, saya mau tanya, kalau misal kita tidak memiliki proyektor dan TV yang LCD atau LED itu ya Pak ya. Kalau misal kita akalin pakai green screen, kita pakai video green screen gitu ya Pak ya. Habis itu nanti untuk presentasi PowerPoint-nya itu diedit, diletakkan di sampingnya gitu, boleh atau enggak Pak? Boleh sekali. Saya sebenarnya mau minta itu sebenarnya ya, Dharma. Jadi tadi itu saya mikirnya tadi kayak gitu ya. Cuma saya takut tidak semua teman mungkin belum paham yang bikin kayak kamu yang maksudkan itu ya. Itu berarti kan harus agak tahu masalah ngeditnya kayak gitu. Itu tadi saya kepinginnya seperti itu ya. Jadi ya kayak saya tadi itu loh gampangnya. Jadi dengan kayak yang tadi saya jelaskan lewat PowerPoint saya gitu. Nah, seperti ini mungkin ya. Tapi ini mungkin saya balik ya. Jadi yang presentasinya dia adalah saya ya, yang gambarnya orang. Terus kemudian yang di pojok itu adalah PowerPoint-nya. Nah, itu. Nah, ini saya kepinginnya seperti ini sebenarnya, tapi tidak semua orang bisa, dan saya mungkin belum punya waktu atau enggak ya. Atau menjelaskan ini ya cukup di luar konteks ya. Karena ini menggunakan OBS ya, Open Broadcasting System, sebuah aplikasi ya. Dan ini ya tentu nggak bisa hanya beberapa menit. Nah, seperti ini maksud saya. Ya, pertanyaan Dharma benar ya, bisa seperti itu. Jadi kalau saya lihat videonya, tapi ini kebalik ya. Kalau ini kan saya yang justru yang orangnya yang kecil ya, PowerPoint-nya yang besar. Nah, ini nanti kalau kalian kebalik, orangnya yang besar, PowerPoint-nya yang kecil. Nah, seperti ini. Tapi kalau Dharma bisa melakukan, monggo ya. Tadi sudah memang ketika saya bikin soal itu, saya kepinginnya itu, cuma takutnya itu. Atau gini, kalau kalian mau juga, ya, tapi ini nanti jelek juga gambarnya, ya. Itu kayak kita presentasi lewat itu loh,
lewat Zoom kalau nggak salah, Zoom atau apa ya, atau Google Meet. Ya, Google Meet ya. Itu kalau nggak salah PowerPoint-nya terus ada orangnya kelihatan. Tapi nanti kalau model seperti itu nanti hanya kepalanya aja, ya hanya kepalanya, nggak begitu bagus. Kecuali mungkin kalau kita desain seperti saya ini, tapi benar-benar kelihatan agak besar, ya, cukup jelas ya. Nah, itu mungkin juga nggak bisa optimal ya. Maka saya kembalikan ke siapapun yang pakai cara apa, cara manual yang model TV atau mungkin cara yang lebih canggih seperti menggunakan OBS ini, monggo ya. Dharma yang apa yang diinginkan seperti Dharma ya silakan, monggo, itu lebih bagus menurut saya. Cuma saya tidak tahu apakah semuanya sudah cukup menguasai. Kalau Dharma nanti rencananya pakai apa nanti ngeditnya? Kalau saya pakai Adobe Premiere, Pak. Nah, masalahnya tidak semua orang mungkin menguasai Adobe Premiere ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin belajar, kamu mau nggak ngajarin Dharma? Mau aja, Pak, nggak apa-apa, Pak. Ya, silakan teman-teman belajar sama Dharma. Bisa aja. Ya, itu. Ini Kak, saya mau tanya lagi, boleh? Ya. Kan tadi Bapak bilangnya kalau misal menggunakan Google Meet atau Zoom itu kan boleh ya, Pak? Kenapa? Kalau misal pakai Google Meet atau Zoom gitu kan boleh katanya Bapak tadi. Boleh. Cuma Nah, tadi itu, saya mau awalnya memang mikir alat itu ya. Pertama tentu sebangsa kayak Adobe Premiere ya, kayak ruang edit saya ini, apa pakai aplikasi saya ini OBS ya. Terus kemudian saya mikir tadi pakai Google Meet atau Zoom. Cuma problemnya yang saya tahu dengan Google Meet sama Zoom itu nanti kualitas gambarnya yang nggak bagus ya. Kelihatan seperti kita PowerPoint itu ya kayak kita kuliah online nih, hanya kepalanya aja. Padahal saya kepinginnya itu kalian harus berdiri, bukan duduk. Sekali lagi, kalian presentasinya harus berdiri ya, bukan ini kuliah online ya. Saya duduk memang sekarang karena memang kuliah online ya, tapi kalian ini adalah presenter ya. Bahkan nanti kalian dalam urusan presentasi bisnis pun menyampaikan desain logo kalian pun itu tetap berdiri ya. Kalau duduk itu boleh, tapi sekali lagi kalian mau ingin dapat project atau sukses ya, ini berdiri sebentar menghormatin ya. Ini juga tata krama sebenarnya. Asal sudah saya ajarkan di waktu di MC kayak gitu ya. Sehingga kalian juga bisa ekspresif dan kemudian kalian bisa bergerak di dalam PowerPoint itu, menggerakkan gitu. Kalau kalian di meja PowerPoint-nya di sana yang melihat itu nanti gini-gini terus ya, melihat kalian kemudian lihat PowerPoint karena kan laptopnya di depan kalian, tapi yang dilihat mereka adalah proyektor. Nah, kalau kalian posisinya di samping proyektor, ya, setelah saya jelaskan kemarin di dalam art presentation itu di samping kiri, ya, di samping presentasi itu kelihatan pas. Jadi orang melihatnya nggak terlalu jauh gini-gini ya, sampingnya kelihatan seperti itu. Ya, jadi kalau memang dengan Zoom, dengan Meet itu bisa seperti itu, memperlihatkan sampai lengkap. Ya, minimal sampai paha gitu ya, kepala sampai paha, itu oke ya. Tapi kalau jadinya seperti duduk seperti ini, seperti saya ini, bahkan mungkin hanya kepalanya aja, ya itu yang tidak saya inginkan. Sekali lagi kita presentasinya itu bukan online, makanya saya butuh itu lengkap ya. Jadi kayak tugas kalian yang kemarin itu, cuma di dalam presentasi yang tugasnya kemarin itu tidak menggunakan PowerPoint karena memang belum saya ajarkan ya. Kalian hanya gampangnya belajar sebagai public speaker ya. Tapi sekarang ini karena nanti memang lebih banyak berkaitan dengan presentasi dengan menggunakan PowerPoint, kalian dibantu dengan PowerPoint ya, seperti yang kemarin saya jelaskan di presentation art. Jadi kayak tugas kemarin, tapi yang melihat seperti saya yang menilai gitu nanti tahu juga sampai PowerPoint-nya itu sama gitu. Kalau kemarin kan nggak pakai PowerPoint. Nah, seperti itu. Kalau Zoom sama Meet bisa melakukan itu, monggo. Ya, kalau Zoom dan Meet bisa melakukan seperti itu, monggo. Tapi kalau yang seperti tugas-tugas yang sebagian mungkin teman-teman lakukannya, membuatnya yaitu hanya kayak di depan laptop seperti presentasi kayak gitu, ya itu yang tidak saya inginkan. Ya, Dharma, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau masih belum jelas? Sudah cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Sudah jelas UAS-nya? Jelas, Pak. Iya. Oke.
Jadi saya ulangi lagi teman-teman, kalau saya simpulkan ya di dalam perkuliahan kita, ya, saya ingin kalian belajar menjadi dua hal, atau apa yang kita pelajari menjadi public speaking ini tujuan dua, atau kalian mendapat sesuatu keterampilan dua. Yang pertama, ya, itu sebelum UTS adalah kalian belajar menjadi public speaker. Kalian belajar bagaimana menyampaikan ide, gagasan, ya, menyampaikan sesuatu yang sifatnya persuasi, perintah secara langsung kepada banyak orang. Ya, ini yang kemudian yang banyak orang tidak mau karena takut bicara di depan banyak orang. Ini yang kita pelajarin. Ya, ini mungkin adalah seperti public speaker, motivator, politisi, presiden, pejabat kayak gitu. Ya, pastilah kalian pasti akan melakukan ini di mana ya kalian nggak menggunakan alat, ya, cuma keterampilan komunikasi kalian, ya, baik komunikasi verbal, tulis ucapan ini, atau komunikasi nonverbal, mimik, gestur, sikap tubuh, ya, nah itu. Kemudian yang kedua adalah belajar tentang presentasi. Presentasi ini lebih kebanyakan sama dengan tadi itu, menyampaikan ide, gagasan dan macam-macam, tetapi biasanya lebih ke spesifik, ya, lebih spesifik, misalnya mempresentasikan pekerjaan, mempresentasikan ide kayak gitu, dan dibantu dengan alat, ya, alat presentasi, yaitu kalau sekarang adalah proyektor dan PowerPoint. Maka setelah UTS kita belajar itu, dan ini yang mungkin akan lebih banyak, ya, akan lebih banyak dilakukan kalian, ya, setelah selesai kuliah ini public speaking ini dibanding yang tadi itu sebagai public speaker, ya. Nah, ini kalian mungkin mengerjakan tugas harus dipresentasikan. Dan nanti mungkin ketika kalian lulus pun, ketika kalian bekerja, kalian harus mencari klien, mungkin kalian harus mempresentasikan perusahaan kalian, atau nanti kalian sudah dapat pekerjaan, kalian mempresentasikan pekerjaan, kemudian mereka harus diyakinkan bahwa pekerjaan kalian sudah bagus. Nah, ini yang bagian yang kedua, ya. Jadi public speaking, saya tidak semata-mata kayak jadi public speaker, jadi MC, jadi moderator, ya. Tetapi ini yang mungkin akan lebih banyak yang kalian pakai ilmu ini adalah public sebagai presenter, ya. Tapi dua-duanya sudah saya ajarkan semua, itu nanti juga sama-sama berguna, ya. Tapi yang public yang presentasi ini mungkin akan lebih sering kalian pakai, akan saya tambahkan, termasuk juga sampai saya ajarkan bagaimana membuat PowerPoint-nya yang baik, ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Iqbal, silakan Iqbal. Itu Pak, permisi, mohon maaf, saya lupa absen Pak. Aduh, lama itu. Mohon maaf Pak, aduh lupa saya. Kamu presensimu sudah berapa? Lengkap Pak, tinggal yang terakhir ini aduh kok luput saya. Lo kan masih diberi jatah 3 kali toh? Iya, maksud saya yang kemarin-kemarin tuh nggak pernah bolong gitu loh Pak. Nah, ya nggak apa-apa, berarti kamu nggak bolos satu kan nggak masalah, masih lolos. Oh gitu Kak Pak. Loh iya kan, diberi jatah 3 kali toh, kamu masih utuh gini-gini, ya nggak masalah berarti kan? Berarti saya ini hitungannya bolos Kak Pak. Loh iya, kamu nggak presensi terus hitungannya gimana? Iya, iya Pak. Nggak apa-apa kan, masih jatah 3 kali. Siapa? Ya, jadi ini teman-teman, sekali lagi ini mungkin pendidikan itu adalah apa ya? Kita kuliah, kita di sekolah, ya. Itu adalah sebenarnya adalah pendidikan. Pendidikan itu ya kita belajar hal-hal yang seperti ini, ya. Bukan yang terkait juga dengan masalah keilmuan seperti ini, ya. Contoh, ya. Ya, ini yang kadang-kadang orang meremehkan, tapi kadang di saat tertentu yang diremehkan ini nggak bisa ditawar lagi, ya. Contoh masalah seperti ini, ya. Kalian saya minta untuk presensi, saya beri waktu toleransi 15 menit, ya, sebenarnya di kesepakatan, bahkan di sistem saya set sampai 30 menit, jadi kalian bisa melakukan presensi 30 menit, ya. Kalau kalian tidak melakukan ini, ya itu mungkin di kesalahan, ya, di kalian, ya. Padahal itu nggak bisa lagi, ya. Contoh misalnya begini, dulu waktu saya di SMA ada teman yang pintar sekali, sangat pintar, sampai pintarnya ketika ada
TVRI datang untuk wawancara. Zaman itu TV cuma hanya satu TVRI, yang jadi wakil dia. Ya. Ketika ditanya sama reporternya, penyiarnya, nanti kamu lulus, waktu kita kelas 3 SMA, nanti kamu mau kemana? Saya jadi dokter. Wow. Bisa tak kamu? Bisa gitu. Itu semua diingat sama sekolah. Tapi kita tahu bahwa dia bisa jadi dokter karena memang pintar. Tapi ternyata apa? Setelah pengumuman UMPT dia tidak keterima. Semuanya heran. Semuanya heran. Kenapa dia nggak bisa jadi terima kedokteran? Atau minimal ya mungkin pilihan kedua, pilihan ketiga itu harusnya bisa keterima dengan kepintarannya. Ternyata diruntut, ternyata dia lupa memberi nama dan nomor peserta. Jadi dia dapat soal langsung dikerjakan tanpa menulis dulu nama dan nomor pesertanya. Jadi masih nilainya bagus. Komputer bingung ini punyanya siapa karena nggak ada identitasnya. Kok sampai seperti itu? Ya itu sesuatu kesalahan kecil, ya sesuatu kesalahan kecil. Maka di dalam sekolah ini hal seperti itu. Contoh lagi, saya sampai sekarang mengingat sebuah nilai B. Ya, saat kuliah itu mungkin banyak ada beberapa yang dapat nilai B, tapi nilai B ini saya ingat sekali karena saya terlambat mengumpulkan UAS. Ya. Jadi UAS itu dikumpulkan maksimal pukul 9. Saya datang kalau nggak salah 9:05 ya nggak salah. Ya, nggak sampai 9:15 lah, antara itu pokoknya. Saya terlambat itu pun sebenarnya bukan kesalahan saya. Ya meskipun bisa ditimpakan ke saya. Ya itu adalah ketika saya ke kampus, ya, ke kampus, kira-kira mungkin berjarak 100 meter ya, 100 meter. Jadi gampangannya di depannya, kalian tahu kan kampus Undika, di depannya apartemen Gunawangsa itu, sepeda motor saya itu mogok. Mogoknya ini sesuatu yang aneh, yaitu kalau kita sepeda motor itu kan ada kayak tali gas kan, kawat ya, kawat gas itu, kawat untuk ngegas kita, itu putus. Bayangkan, ini jarang sekali ada kejadian seperti itu. Untuk buat ngegas ini, itu kan ada kayak kawat gitu, yang menyambung kalau zaman dulu ke karburator. Tinggal kalau kita narik gas itu, kawatnya narik gitu, sehingga memberi gas yang memberi bensin lebih banyak, sehingga itu sampai putus. Ya, putus dan hanya di depannya Gunawangsa, ya berjarak sekitar 200-300 meter. Alhasil saya nuntun terus kemudian terlambat. Saya ingat sekali dosen itu sangat kenal dengan saya, dan dengan dosen itu saya selalu dapat nilai A. Kecuali mata kuliah itu diberi saya ingat sekali di catatan saya itu di UAS itu diberi tulisan terlambat ya. Terlambat berapa menit terus dilingkari dengan tulisan merah. Dan saya dapat B. Padahal UAS saya ini UAS yang kemudian benar ya, artinya bagus, saking bagusnya dan benar ini apa yang saya bikinin persis dengan apa yang nanti jadi kenyataan ya. Pada waktu itu saya membuat rekomendasi periklanan tentang premium masalah itu ya. Saya membuat tulisan bagaimana harusnya Pertamina menjual premium, dan ternyata itu nanti Pertamina menjalankan persis apa yang saya tulis. Saya sampai heran, apakah dibocorkan dosen saya, karena dosen saya ini memang mengangkat tema itu karena dia memang selain ngajar dia kerja di perusahaan biro iklan dan dia dapat proyek itu, dan proyek itu diberikan sebagai UAS ya, saya kerjakan, dan itu apa yang dikerjakan Pertamina persis dengan apa yang saya tulis. Saya tidak tahu apakah itu kemudian menjadi ide untuk dosen saya ya, terus kemudian akhirnya dijadikan pekerjaan, sehingga saya merasa tugas saya luar biasa karena benar-benar dikerjakan, tapi saya dapat B ya gara-gara terlambat tadi itu. Dan sampai sekarang saya ingat ya itu kelihatan sepele tapi itu jadi pelajaran ya, pendidikan. Contoh, saya tidak pernah mungkin terlambat ya, tidak mungkin terlambat misalnya janji dengan klien, bahkan kalau bisa mendahului. Misalnya Pak Yusuf besok presentasi, oke jam berapa Pak? Jam 9. Saya datang mungkin paling terlambat itu jam 9 kurang seperempat. Setengah 10 saya kan sudah tiba di kantor itu, terus kemudian jadi berangkat antara kantor sampai kantor saya sampai kantornya klien itu saya perkirakan berapa lama. Nah itu sudah saya perkirakan. Jadi
Nggak mungkin selama ini sampai terlambat seperti itu, karena itu juga akan mempengaruhi penilaian kita. Kalau misalnya sekali dan itu memang masuk akal, tapi ini pun nggak ada alasan. Ya, misalnya macet, kita sudah tahu itu macet kok. Ya, kita harus datang lebih awal. Seperti saya kasusnya yang tadi itu kalau diruntut karena saya berangkatnya mepet, ya. Berangkatnya mepet, karena mepet saya ngebut, ya. Saking ngebutnya saya paksa, kalau istilah sekarang mungkin gaspol gitu ya. Saking saya paksa itu sampai putus, ya. Sampai putus kabelnya. Itu berarti kesalahan di saya juga. Tapi kalau seandainya saya tidak mepet dan berangkatnya santai, saya mungkin tidak akan menggeber, tidak menggaspol, mungkin juga nggak akan sampai rusak, ya kayak gitu. Itu jadinya di kasus itu saya ingat sampai sekarang saya mengalami kerugian. Yang pertama ya sepeda motor saya sampai mogok, harus perlu masuk bengkel, berarti saya keluar uang. Kemudian yang kedua saya dapat nilai jelek, ya. Dan yang ketiga ini yang penting lagi, saya punya image jelek di hadapan dosen tadi. Padahal selama ini dosen itu baik dengan saya, semua mata kuliah saya itu yang diajar dia mesti dapat nilai A, ya. Tapi saya merasa ada itu, karena saya bilang, Mbak, sepeda motor mogok. Dia bilang, saya tidak mau tahu, gitu. Itu terus terang saya tahu kayak gitu, tapi saya kemudian jatuh, gampangnya jatuh, kayak gitu ya. Memang saya yang salah, tapi ya itu tadi, ya. Tapi tetap baik kok dosen itu dengan saya, ya. Bahkan beberapa pekerjaan itu diberikan ke saya, ya. Karena sudah lulus ini, saya sudah lulus. Saking baiknya dia masih tetap ngontak saya, memberi pekerjaan saya, gitu. Ya, pekerjaan yang bisa saya kerjakan, ya. Karena saya setelah lulus kerja di SCTV, dia tahu sampai banyak hal, sampai saya juga baik dengan dia. Ya, contoh saya langganan majalah iklan, ya, namanya Cakram. Itu saya berikan untuk sumbangkan ke perpustakaan, tapi saya lewat beliau. Saya nggak tahu apakah mau disimpan terserah, mau diberikan ke perpustakaan, tapi saya berikan bukan ke sekolah langsung, saya berikan ke beliau. Ya, ini contoh siapa namanya? Tadi siapa? Rafli, ya. Itu monggo jadi pelajaran aja, toh kamu nggak masalah. Tapi untuk yang teman-teman yang lain juga jadi pelajaran. Kalau saya berikan sesuatu, silakan absen lagi atau presentasi lagi. Nah, itu juga, ya. Saya sebenarnya dilema juga kalau misalnya ada teman yang kemudian nggak presensi, terus kemudian saya memberikan tugas pengganti presensi, ini juga menjadi pelajaran bagi dia lah. Hidup itu bisa dinego, padahal ada sesuatu yang nggak bisa dinego. Nah, kalau misalnya, Pak Yusuf nanti kami berikan tugas pengganti presensi, bisa presensi, padahal harusnya nggak ada. Ya seperti teman saya tadi nggak keterima, ya sudah nyoba lagi tahun depan. Dan akhirnya memang keterima kedokteran, ya kedokteran. Memang anaknya pinter, ya keterima kedokteran. Tapi dia rugi 1 tahun, ya 1 tahun dan malunya itu, karena semua teman sudah melihat, mendengar bahwa dia akan jadi dokter, ternyata nggak jadi dokter. Ya, ini contoh. Ini jadi saya mau menyampaikan hal ini karena ya kakak-kakak kelas kalian juga mengalami seperti ini, ya Saya tidak tahu apakah karena meremehkan. Maka kalau yang tadi saya tanya tadi, presensimu masih oke, masih aman, ya tak masalah. Tapi saya salut sama siapa tadi? Rafli, ya? Siapa tadi? Presensinya penuh. Nah, itu luar biasa. Karena bagi saya bukan masalah presensi, teman-teman. Makanya presensi bagi saya itu nomor 1, bukan nomor 1, nomor sekian lah. Itu kalian lakukan sendiri. Tapi yang penting sekarang adalah ilmunya. Nah, ilmu ini baru bisa kalian dapat, ya kalian mengikuti perkuliahan dengan genah, ya maksudnya lengkap mulai awal sampai akhir, mengerjakan tugas, ikut di dalam kuliah online gitu, seperti itu yang penting, karena itu ilmunya itu yang justru yang kalian, mohon maaf, kalian bayar ke kampus, itu ada ilmunya. Ya presensi itu hanya administrasi, ya. Maka kalau kalian misalnya hanya cuma menekankan presensi, ya seperti itu, tapi kemudian nggak ngikut ke kuliahan, nah, itu makanya saya sudah senang dengan kalian itu, dengan angkatan kalian itu, karena di awal kuliah kalian kameranya on cam semua, itu menunjukkan kesemangatan kalian. Ya, tapi entah kok mundur sekarang, apakah terpengaruh kelas kalian atau bagaimana. Nah, ini yang penting, ya. Kalau saya ikutin sebagai peserta kuliah online atau akun seminar, mesti kamera saya on. Kamera seperti ini, ya. Karena apa? Ya, karena saya niat, kalau enggak ya mending nggak usah aja. Gitu. Karena itu
ke niatan dari saya, ini menunjukkan niat saya, dan memang niatnya saya selain cari ilmu ya saya seperti ini, ya duduk manis bawa catatan dengerin ya kayak kuliah. Kalau enggak ya mending enggak, tapi kalian kan memang kuliah sudah niatkan dari rumah seperti itu, bahkan sudah didukung sama orang tua, harusnya kalian benar-benar melakukannya dengan baik. Jadi sayang sekali kalau kemudian kalian cuma hanya sekedar presensi, yang penting aman secara administrasi, kemudian nggak dapat ilmu, ya kuliah nggak datang, atau mungkin datang tapi sambil rebahan nggak dapat ilmunya, atau nggak ada yang dicatat atau apa kayak gitu. Saya aja yang misalnya tahu dapat PowerPoint pun saya akan mencatat di dalam catatan saya, nulis, karena sebenarnya ketika saya nulis itu adalah mengingat apa yang disampaikan sama pendengar, penyampainya, presenternya, ya, saya catat kayak gitu ya. Meskipun saya merekam juga ya, saya merekam bahkan dapat PowerPoint, tapi saya nyatet, karena kalau saya dengerin gitu, oh ya paham, ingat waktu itu, setelah itu lupa. Tapi kalau mencatat, minimal itu ada yang diingat ketika mencatat ya. Jadi kalau denger aja mungkin jadi sekitar 50% misalnya yang diingat, dengan dicatat itu mungkin naik menjadi 75 atau 80%. Jadi mohon maaf teman tadi itu karena sudah terlambat ya sudah. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan tentang kunci strategi untuk melakukan presentasi bisnis yang persuasif ya. Karena nanti kalian presentasi itu harus persuasif. Persuasif itu apa? Mempengaruhi ya, ini penting ya, mempengaruhi apa caranya mempengaruhi ya. Karena waktunya pendek ini mungkin saya cepat aja. Ada beberapa kunci ya di dalam melakukan strategi untuk presentasi yang persuasif ya. Strategi yang pertama ya adalah seakan-akan kita punya keyword ya, kita punya keyword yang mau disampaikan apa, atau kalau istilahnya itu Twitter friendly headline. Kalian tahu Twitter cuma hanya 140 karakter ya, jadi nggak banyak 140 karakter ya. Caranya apa ingin disampaikan itu disampaikan dengan sependek itu ya. Jadi gampangannya satu kalimat ya menunjukkan kesimpulan dari itu semua ya. Terus kemudian dengan kependek yang tadi itu ya, itu mengcapture pesan utama yang kita mau deliver ya, mau kita sampaikan ya. Ini kalau tadi lihat contohnya ya seperti ini ya. Ini your life in your pocket, the ultimate digital device. Ini adalah presentasinya Steve Jobs ya ketika dia berjualan iPhone bukan berjualan, yang mempresentasikan iPhone. Jadi strategi yang pertama itu adalah itu bisa disampaikan di akhir ya, di summary ya. Jadi disampaikan, atau mungkin di awal kita fokus yang disampaikan itu apa, berulang-ulang ke situ. Yaitu berulang adalah Twitter friendly headline. Apa yang menjadi itu? Ya, contoh misalnya tadi Apple reinvents the phone. Ini menarik ya. Apple ini sebenarnya dikenal produsen komputer. Tahun berapa ya dia mulai masuk ke HP. Sebelum itu dia masuk ke iPod dulu, pemutar musik. Itu langsung menghebohkan karena Apple ini bukan perusahaan HiFi ya, kayak Sony, kayak Philips, tapi dia bikin pemutar musik yang waktu itu sudah dikuasai dan ternyata dia bisa merebut. Belum puas dengan itu, dia bikin handphone. Bayangkan, dia tidak dikenal sebagai perusahaan handphone kayak Nokia, kayak Ericsson, kayak Motorola. Dia bikin HP ya, itu contoh. Tapi kemudian langsung tersentak ya. Bahkan tadi saya membaca tulisan si Nokia itu sampai nangis gitu ya ketika perusahaannya bangkrut. Si CEO-nya dia bilang, saya ini tidak tahu, saya ini sudah melakukan yang oke normal-normal aja, kami tidak melakukan kesalahan apapun dengan apa yang bisnis kami, tapi tiba-tiba kami kalah gitu. Wah, ini contoh ya bahwa yang baik pun, yang oke, yang nomor satu itu kalau kita nggak mau
belajar ya tiba-tiba ya nggak mau adaptasi ya tiba-tiba kemudian tinggal dalam bisnis, dalam kita. Makanya di dalam hidup itu manusia bisa survive karena belajar terus ya. Nokia itu mungkin tidak mau belajar. Kalau saya melihatnya dari sisi manusia, pengalaman manusia, Nokia nggak mau belajar. Dia merasa oke dengan yang sekarang kuasai, padahal nggak bisa ya. Makanya saya minta tadi itu kita belajar banyak hal, tidak hanya belajar dari apa yang sampaikan, belajar dari pengalaman-pengalaman teman kalian. Misalnya lupa masalah presensi tadi itu, mungkin jadi pengalaman juga yang menarik ya. Oke, itu yang strategi pertama. Strategi yang kedua ini, fokus pada rule of third ya. Rule of three ya. Ya, jadi rule of three itu kita memberikan 3 poin gitu, 1, 2, 3 yang mau disampaikan. Tapi yang ketiga, yang terakhir ini yang jadi penekanan ya. Jadi yang penekanan. Contoh di kasusnya si iPhone, kasusnya Jobs. Jobs ketika dia mempresentasikan iPhone, dia bicara atau membicarakan 3 hal. Yang pertama, dia menjelaskan tentang fungsi iPod ya, yaitu sebagai MP3 player itu ada di iPhone ya, ada iPhone itu di pertama. Kemudian dia menjelaskan sendiri tentang iPhone itu, kelebihan dan kelebihan. Tapi kemudian yang ketiga, dia menjelaskan tentang hebatnya iPhone itu yang bisa connected dengan internet, artinya memanfaatkan internet itu semaksimal mungkin, nggak hanya sekedar dengan internet itu bisa, tapi ini memaksimalkan ya. Dan ini dengan poin ini ya, khususnya poin yang ketiga, dia bisa membuat kalimat yang tadi itu, yang strategi pertama dengan bagus ya. Contoh ini ya, di pertama dia bilang today we are introduce 3 revolutionary product ya. Yang pertama adalah widescreen iPod dengan touch control. Kalau kita lihat iPod kan masih ada tombolnya, layarnya kecil, tapi ini kalau iPhone semuanya adalah layar. The second is a revolutionary mobile phone, yaitu iPhone itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah a breakthrough internet communication device, alat yang memanfaatkan internet sepenuhnya. Nah, ini kuncinya di sini. Are you getting it? These are not 3 separate device, yaitu 3 alat yang harus pakai satu-satu, tapi dijadikan satu, dan itu kita panggil dengan iPhone. Jadi ada MP3 player, kemudian ada HP, ya HP itu, ya HP sendiri ya kayak itu. Terus kemudian yang ketiga adalah peralatan yang mengakses internet, ya kayak komputer, kayak browser. Ini jadikan satu, hanya satu alat zaman itu. Nah, ini di ketiga itu dia bilang one device di dalam menggabungkan itu ya. Jadi dia bilang I was sitting in a cafe with my iPad, iPad ya. I got a girl interested in me. Nah, that's what I call a magical device. Artinya dengan menggunakan iPad ini ya jadi senjata kita misalnya. Oke. Strategi ketiga adalah bercerita. Tell a story. Ini bisa kita gunakan di awal, ya, digunakan di awal presentasi. Saya sering menggunakan itu, ya. Di awal itu kita buka dengan sebuah cerita, ya, cerita yang berkaitan dengan kita, bercerita dengan orang lain, atau bercerita dengan contoh misalnya, ketika saya presentasi ke sebuah perusahaan. Dalam perjalanan saya melihat hal itu, terus kemudian saya kaitkan dengan apa yang mau saya sampaikan. Misalnya saya menjelaskan tentang logo. Misalnya. Kemudian waktu dalam perjalanan, misal saya ngisi bensin dulu, ya, misalnya saya bilang, tadi saya berangkat ke sini mengisi bensin, saya lihat ada sebuah produk yang logonya ini begini-begini misalnya, nah, ini ternyata kurang bagus, ya, seperti itu, tapi ini kayak gini, nah, ini mereka akan lebih nancep, oh iya ya, dan itu nanti bisa dijadikan pelajaran, oh jangan sampai kayak kasusnya Pak Yusuf yang diceritakan tadi, atau marilah kita seperti kasus yang diceritakan Pak Yusuf, misal seperti itu, ya. Jadi contoh kayak nah ini kalau kita lihat ini semuanya ada ceritanya masing-masing, ya ada ceritanya masing-masing. Dan ini akan enak dan mereka akan lebih pas ya untuk mempersuasif. Contoh kalau saya sekarang ya saya balik juga, kadang-kadang saya cerita tentang kisah Nokia. Nokia itu ya tadi itu jangan sampai kita seperti Nokia kasusnya ya. Kemudian strategi yang keempat.
Ya, strategi 4, strategi yang terakhir kalau nggak salah. Ya. Strategi yang keempat itu adalah menyederhanakan itu sesuatu kemudian dengan angka. Menyederhanakan sesuatu dengan angka. Contoh ya. Contoh misalnya begini. Saya Corolla ya. Saya misalnya produsen Corolla yaitu Toyota ya saya. Ya. Saya menjual mobil sebanyak 40, juta million ya sejak saya jual tahun 66. Ini orang akan susah membayangkan dengan 40, juta 40,7 juta mobil ini akan susah ya, akan susah. Berapa banyak ya itu 40. Tapi kalau kemudian saya bikin kalimat ini, kalau misalnya mobil 40, juta ini saya parkir antara bumper dengan bumper nyambung ya, itu berarti kalau disambungkan itu bisa sampai New York, sampai LA, dari pantai timur Amerika sampai ke pantai barat. Jadi gampangannya kalau saya jualan mobil banyak ini, kalau saya parkir mobil dan itu berdempetan mulai dari bumper depan sampai bumper belakang, tadi bumper belakang disambung bumper depan, bumper belakang sambung bumper depan, itu dari Banda Aceh sampai Merauke. Itu kalau Amerika kan luasnya kayak gitulah, kayak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini akan lebih mudah ya. Nah ini juga kalau misalnya contoh ini, kalau saya sudah jualan kubik ya, Rubik ya, untuk yang kayak gitu ya, itu sebanyak 35 juta. Tapi ini kan bingung juga ya, 35 juta sebanyak. Tapi kalau saya bilang ini lebih banyak, 35 kali lebih banyak jumlah penduduk Hungaria, misalnya, yang membuat asli penemunya Rubik ini, seperti itu. Lebih aneh. Seperti ini juga. iPhone sudah terjual sebanyak 516 juta. Ini melihat berapa banyak ya. Nah, tapi kalau saya bilang ini lebih banyak atau sama dengan jumlah penduduk Eropa gitu. Jadi dibuat simpel ya, dibuat simpel, orang gitu paham ya. Kalau dengan angka itu orang paham ya. Misalnya contoh, Harry Potter terjual sebanyak 450 juta kopi, 450 juta buku ya. Ini juga bingung seberapa banyak. Tapi kalau kemudian itu setara dengan buku yang terjual di tahun 2013, hampir sama. Banyak berarti ya, enggak amat gitu. Ini akan lebih mudah. Jadi simplify the number ya. Saya lihat kalau orang barat ini pelajaran ini sudah banyak diterapkan ya. Jadi kalau saya membaca tulisan mereka sering membuat kayak gini. Ini luasnya setara dengan 2 sampai 3 kali lapangan sepak bola. Orang kepaham lapangan bolanya besar ini 2 kali atau 3 kali. Nggak akan ngomong ini luasnya luasnya selebar 3 sampai 4 hektar. Orang masih membayangkan 3-4 hektar itu. Tapi kalau setara dengan 3 sampai 4 kali lapangan sepak bola, atau misalnya begini, ini saya juga baca yang lain itu. Misalnya kami ini memproduksi kertas mulai pabrik berdiri sampai sini adalah 4 juta meter kubik. Wah, ini bingung juga ini. Tapi kalau menurut saya bilang, kalau itu saya potong menjadi kertas A4, wah kita paham ya. Itu kemudian kalau saya tumpuk, ya, kertas A4 itu saya tumpuk mulai pertama kali saya memproduksi, terus saya tumpuk, itu nanti setara antara bumi dengan bulan. Bisa menjangkau sampai bulan itu misalnya. Itu kan banyak ya gitu. Atau perjalanan kami menempuh ini, itu sebanyak 6 juta kilometer. Wah, 6 juta itu apa? Berat. Tapi kalau misalnya saya berjalan dari Banda Aceh sampai Merauke, berarti saya sampai 10 kali Banda Aceh, Merauke pulang pergi, nah kayak gitu. Ya, atau mungkin kalau mau Banda Aceh itu kalau saya keliling dunia 1 kali, wah misalnya, jauh ya kayak gitu. Kemudian, masih ada yang terakhir, kelima ini adalah yang terakhir ya, strateginya adalah yang dijual itu adalah hasil ya, jangan di produk ya. Jadi kalau kita menjual sesuatu, jual keunggulannya, jual manfaatnya, jual hasilnya ya.
jual hasilnya, bukan produk. Contoh misal begini, itu si Popeye ya, Popeye itu, nah itu customer ya. Kemudian produk kita makan bayam ya, setelah makan bayam hasilnya dia menjadi kuat. Lah, kita tunjukkan bukan bayamnya, jadi setelah memanfaatkan bayam badan kita jadi kuat. Jadi tunjukkan hasilnya, itu orang akan lebih paham dibanding kalau kemudian ini produk kita itu memiliki kelebihan gini-gini, termasuk kelebihan apa namanya, kelebihan produk. Misalnya kita bikin logo, oh logo ini bagus, begini-begini, itu kurang menarik. Tapi kalau kemudian logo ini akan meningkatkan penjualan Bapak, mungkin ini adalah meningkatkan keberuntungan Bapak karena ini kita sesuai dengan Hong Shui, bla 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 bla, itu kan mungkin lebih kena. Ya, termasuk kita punya produk atau punya ide. Dengan ide ini kita penjualan kita akan meningkat. Nah, apa-apa. Jadi tunjukkan result, tunjukkan hasil yang didapat bila ini nanti akan dijalankan. Itu akan lebih persuasif. Ya, lebih persuasif dibandingkan kita bercerita tadi itu. Kita menang, kita juara, terus kualitas kita dibikin gitu, selama itu tidak memberikan impact, manfaat, keunggulan kepada kita, rasa manfaat itu akan bagi mereka kurang. Jadi kalau kalian presentasi, termasuk nanti dalam tugas, coba sampaikan bahwa itu akan terasa kalau ditunjukkan hasilnya. Ya, hasilnya bila benar-benar memanfaatkan apa yang kita sampaikan. Oke, demikian mungkin teman-teman materi kita hari ini, yaitu adalah 5 kunci bagaimana membuat presentasi, melakukan presentasi yang sifatnya persuasif. Ya, ini penting karena kadang kita menyampaikan sesuatu, khususnya di dalam bisnis itu bukan sekedar kita menyampaikan ide gagasan, tetapi kita ingin mereka memakai ide kita, mereka memakai gagasan kita, mereka membeli produk kita, mereka memakai pekerjaan yang kita pakai. Bikin logo, mereka kemudian setuju dengan logo yang kita bikin. Kita bikin web, mereka kemudian setuju untuk menggunakan web itu sebagai kita. Kita mau bikin desain itu kemudian misal desain kalender kemudian digunakan. Ya itu. Nah itu maka perlu di dalam presentasi itu persuasif. Persuasif dalam ini adalah bukan membujuk ya, membohongi. Kalau membohongi kesannya kan negatif. Ini mempengaruhi mereka kemudian menyetujui dengan apa yang kita sampaikan. Nah, tadi ada 5 hal ya seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Dharma, misal, Ade, Rafli, Resmati, ketua kelas? Ini ketua kelas nggak muncul ini. Rena? Nggak kedengaran suaranya Rena ini. Renata? Iya, Pak. Oh, ini muncul nih, baru muncul. Ada pertanyaan Renata? Tadi ini belum, Pak, sudah jelas. Ya, saya minta kamu dan teman-temanmu tetap menjaga semangat seperti yang dulu ketika saya merasakan ketika ketemu dengan kalian, antusias ya, kalau bisa on cam terus ya, on cam kalau bisa. Khususnya yang mungkin internetnya pakai wifi rumah ya kayak gitu untuk menunjukkan kalian terus. Tapi itu dari pelajaran saya. Untuk yang pelajaran public speaking ini ya silakan dipakai, khususnya berkaitan dengan presentasi. Ingat, kita berhubungan dengan manusia, tidak ada manusia yang tanpa membutuhkan manusia, maka kita perlu manusia lain. Cara untuk melakukan permintaan kepada orang lain, pada manusia lain, meminta tolong, yaitu tadi melakukan presentasi. Dan kalau bisa adalah persuasif. Maka mata kuliah public speaking ini, yaitu menyampaikan komunikasi kepada orang lain, ini sangat-sangat penting ya. Maka benar memang harus di tempat ini, dan saya minta kalian sungguh-sungguh melakukan ini. Dan tidak hanya sekedar untuk mencari nilai, tapi ini kalian benar-benar terapkan di dalam kehidupan kalian. Ya, saya bersyukur bisa mengajarkan ini. Padahal waktu saya kuliah, meskipun saya ada di komunikasi, nggak ada mata kuliah seperti ini. Ya, jadi ya harusnya diletakkan di depan, karena ini memang penting di dalam kehidupan. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, bergantung dan membutuhkan manusia yang lain. Oke, kita akhiri teman-teman. Ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Maka saya berharap bahwa ilmu ini bermanfaat, bisa menjadi bekal kalian nanti. Dan selama mungkin dalam perkuliahan ini, saya mohon maaf kalau mungkin ada entah kata, entah ucapan, entah tindakan, entah sikap saya yang mungkin kurang pas. Mohon maaf ya. Mungkin tujuan saya mungkin baik, tapi mungkin
ya jadi sesuatu yang mungkin kurang berkenan bagi Tuhan. Sekali lagi niat saya bukan itu, niat saya memang untuk hal yang positif. Saya sekali lagi mohon maaf. Oke, terima kasih ya kalian sudah antusias dan mengikuti perkuliahan ini. Sebelum kita tutup, kalau bisa saya mau minta kalian menyalakan kamera, saya akan potret ya untuk kenang-kenangan. Ya, kita akan potret bareng. Silakan kameranya di-on-kan. Saya buat kenang-kenangan karena kebiasaan saya biasa setelah selesai kuliah per semester itu foto bareng. Tapi berhubung di sini kita kuliah online, jadi kameranya on ya. Kalau kalian lihat Facebook saya mesti punya kebiasaan motret kenang-kenangan. Ayo semuanya dinyalakan dulu kameranya. Sudah semuanya? Apa yang belum? Dharma ini kok muncul cuma kursi pilotnya? Kamera saya error, Pak. Oh gitu, oke. Ya. Misal, oke. Nah, mana nih ketua kelas kita ini? Rena? Kok nggak menyala ini on cam? Oke. Sebentar, Pak. Saya minta waktu sebentar untuk on cam, kita foto nanti saya kirim ke grup ya. Oke, saya beri aba-aba ya teman-teman. Rena belum muncul ini. Rena, siap? Rena? Kamu ditunggu teman-teman loh. Ya wes, Rena kita tinggal wes. Oke, saya foto ya, saya beri kode sampai 3 kali. 1, 2, 3. Lagi. Kayak bebas. Kayak bebas ya. Terserah mau pakai apa, saya tak jempol aja. Soalnya yang tangan kanan pegang mouse soalnya. Ayo 1, wah ini Rena sudah muncul ini. 1, 2, 3, cheers. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, saya tunggu tugas UAS kalian. Terima kasih, saya mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.